Stop berasumsi, hindari argumentasi. Jika bingung tanya siapa? Tanya Kiai dong. Yuk lemesin otot-otot, ambil bantal, deketin tembok. Kita nyender sambil ngaji buat kaum nyender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi di konten Tanya Kiai. Masih bersama saya Aida Nuraida dan bersama guru kita Bapak Kiai Taufik Damas. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik kaum nyender di rumah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali rasanya karena kita masih bisa bertegur sapa melalui live streaming channel YouTube-nya NU Tulai. Dan kalau tidak salah terakhir bertemu itu pada saat episode ke-16 ya, sebelum memasuki bulan puasa. Dan alhamdulillah hari ini kita hadir untuk sahabat-sahabat kaum nyender untuk menjawab berbagai macam kebingungan kaum nyender di rumah. Karena kalau bingung tanya siapa? Tanya Kiai dong. Baik, alhamdulillah di episode ke-18 hari ini kita akan membahas tema yang sedang ramai, yaitu mengenai selisih waktu wukuf dan Idul Adha di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, sahabat kaum nyender, bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui sidang isbat telah menetapkan insya Allah 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 10 Juli 2022, yaitu pada hari Minggu. Namun beberapa kaum muslim di Indonesia ada yang berpendapat dan berkeyakinan bahwa 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 9 Juli, yaitu hari Sabtunya. Di antaranya seperti Muhammadiyah dan beberapa kaum muslim lainnya di daerah Indonesia. Namun di Arab Saudi tersendiri waktu wukuf itu terjadi atau ditetapkan pada hari Jumatnya, yaitu tanggal 8 Juli 2022. Nah, ini yang menjadi kebingungan para kaum nyender di rumah nih. Jadi kira-kira kapan sih sebenarnya kita lebaran Idul Adha di Indonesia? Nah, daripada bingung, maka tanya Kiai solusinya. Silakan Pak Kiai dijawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang saya hormati, pertama ingin saya tegaskan bahwa soal beda tanggal dalam menetapkan tanggal bulan Hijriah, itu di dalam Islam itu kan sebetulnya hal yang biasa. Di Indonesia sendiri ada dua kelompok Islam besar, yaitu NU dan Muhammadiyah, memang memiliki metode yang berbeda dalam menentukan awal tanggal masuknya bulan Hijriah, seperti awal Ramadan, awal Syawal, dan sekarang juga awal Dzulhijjah. Nah, Muhammadiyah jauh-jauh hari seperti biasa karena metodenya adalah hisab, sudah bisa menentukan kapan itu awal Ramadan, kapan itu Idul Fitri, termasuk kapan itu Idul Adha di tanah air. Nah, ini tidak bisa dikritik atau dipersalahkan karena memang memiliki metode hisab. Nah, selain metode hisab ada metode ru'yah, yaitu melihat hilal. Nah, dua metode ini memang berbeda sehingga kadang-kadang terjadi perbedaan penentuan tanggal, baik awal Ramadan, Idul Fitri ataupun bulan Dzulhijjah. Nah, seperti yang terjadi sekarang ini antara pemerintah melalui Departemen Agama dan Muhammadiyah memang berbeda. Muhammadiyah menentukan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha jatuh pada tanggal 9 Juli, sementara pemerintah menetapkan bahwa 10 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 10 Juli. Ini hal yang biasa, bukan hal yang baru, dan kita tidak perlu bingung. Kalau kita memang ikut yang tanggal 10, silahkan tanggal 10. Kalau ikut yang tanggal 9, tinggal ikuti yang tanggal 9. Soal puasanya ya disesuaikan. Sesuaikan dengan tanggal yang kita ikuti. Katakanlah kita yang ingin puasa 2 hari, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Jika kita mengikuti tanggal 9, maka puasanya adalah tanggal 7 dan tanggal 8. Jika kita mengikuti Idul Adha tanggal 10, maka puasanya adalah tanggal 8 dan tanggal 9. Jadi tidak perlu bingung. Adapun kemudian ada orang yang mengatakan bahwa kenapa yang tanggal 10 ini kok berbeda dengan ketentuan di Arab Saudi? Padahal di sana yang namanya wukuf jatuh pada hari Jumat tanggal 8 dan Idul Adha-nya tanggal 9.
Dan memang dalam hal ini kalau kita menggunakan teori ru'yah tidak harus sama. Karena dalam sejarah dulu pernah terjadi antara Syam dan Madinah saja dalam menentukan bulan Ramadan berbeda. Pernah terjadi sahabat Quraisy, bukan sahabat tapi tabi'in yang datang ke Syam kemudian menemukan bulan Ramadan awalnya di sana dengan ru'yah jatuh pada hari Jumat. Karena mereka melihat hilal yaitu Kamis sore. Sementara ketika dia kembali ke Madinah, dia menemukan Ibnu Abbas dan penduduk Madinah melihat hilal pada Jumat sore sehingga puasanya pada hari Sabtu. Nah, ketika itu Quraisy bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa tidak penduduk Madinah tidak ikut saja apa yang ditentukan oleh Muawiyah di Syam? Jawaban Ibnu Abbas, mereka melihat hilal pada Kamis sore, sementara kami melihat hilal pada Jumat sore. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dalam hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi perbedaan awal bulan Hijriyah itu adalah hal yang wajar. Baik, kalau tadi Pak Kiai bilang ada dua hitungan, ada hisab, ada ruqyah ya Pak Kiai. Kira-kira Pak Kiai bisa kasih pemahaman nggak nih ke sahabat-sahabat nyender di rumah, maksud perhitungannya tuh gimana? Karena kan di Indonesia dan Arab katanya bedanya 4 jam Pak Kiai ya. Kemudian maksudnya kok bisa hitung-hitungannya berbeda? Apakah perbedaannya itu terletaknya di mana gitu Pak Kiai? Mungkin ada yang belum paham gitu. Kalau menggunakan metode hisab atau hitungan itu tidak akan beda. Tapi kalau menggunakan metode ru'yatul hilal itu punya kemungkinan untuk beda. Seperti yang terjadi di zaman sekarang ini antara Arab Saudi dan Indonesia. Karena Indonesia juga kebetulan menggunakan ru'yah melalui Kementerian Agama melihat hilal. Dan Indonesia dengan Arab Saudi jaraknya itu ribuan kilo. Itu sudah beda matlak. Tadi saya cerita tentang perbedaan antara Syam dengan Madinah. Itu jaraknya hanya 1120 km. Itu saja matlaknya sudah beda. Apalagi Arab Saudi dengan Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua ternyata negara yang menetapkan 10 Dzulhijjah atau Idul Adha itu pada tanggal 10 Juli bukan cuma Indonesia. Ada Brunei Darussalam, ada Thailand, Singapura, kemudian juga Afghanistan, Pakistan, dan banyak lagi negara-negara yang menentukan tanggal 10 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 10. Nah, soal Arafah. Arafah itu kan selain tempat juga tanggal. Jadi bagi kita yang melaksanakan ibadah haji, mereka wukuf di Padang Arafah. Itu harus. Dan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kita kalau puasa Arafah, bukan mengikuti tempatnya, tapi mengikuti tanggalnya. Bagi kita yang mengikuti tanggal 10 Juli Idul Adha, maka puasa Arafahnya adalah tanggal 9 Juli. Gitu. Tidak harus ikut dengan praktek wukuf yang ada di Arab Saudi yang dilakukan oleh jamaah haji di sana. Jadi saya pikir ini penjelasan cukup clear sehingga tidak perlu dibentur-benturkan, tidak perlu diributkan. Tinggal yang mau memilih Idul Adha tanggal 10, silahkan. Yang memilih Idul Adha tanggal 9, silahkan. Puasanya disesuaikan, menyembelihnya juga disesuaikan. Menyembelih hewan kurban. Gitu. Baik, Pak Kiai. Jadi sahabat kaum nyender tadi udah dengar bersama ya kita ya, bahwa masing-masing mempunyai hitungan tersendiri ya. Yang memilih mau lebaran di tanggal 10 Juli monggo, yang mau tanggal 9 Juli silahkan ya, asal tidak menjadi perdebatan yang memecah belah umat. Dan Pak Kiai, kalau misalkan seperti itu, terdapat tadi hitungannya ada hisab, ada ruqyah, maka kira-kira ada ada syarat tertentu atau hari bagus untuk berkurbannya tuh pas tanggal berapanya tuh Pak Kiai? Ya, kalau berbeda kayak gitu. Kalau yang memilih tanggal 9 Idul Adha, maka mulai berkurban tanggal 9 itu. Selesai sholat sunnah Idul Adha. Nah, kalau yang memilih tanggal 10, maka berkurbannya itu mulai tanggal 10.
Karena setelah itu 3 hari namanya Ayyamut Tasyrik, itu kita masih boleh berkurban. Baik. Jadi 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. 3 hari 11, 12, 13 itu disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Itu kita masih boleh melaksanakan kurban di situ. Nah, yang ikut tanggal 10 tentu tidak boleh kurban tanggal 9. Karena kalau dia ikut tanggal 10, belum waktunya berkurban tanggal 9-nya itu. Gitu. Belum Idul Adha. Tapi yang ikut tanggal 9, dia boleh berkurban tanggal 10. Karena tanggal 10 itu berarti tanggal 11 Dzulhijjah. Nah, ini menarik perhatian saya nih Pak Kiai. Saya jadi ada pertanyaan. Kalau misalkan Pak Kiai, ada orang yang keyakinannya tuh tanggal 10 Juli Idul Adha merayakan lebarannya. Tetapi ternyata di kampung halaman dia jadi panitia di mana hari rayanya tanggal 9. Jadi gimana Pak Kiai? Misalkan dia jadi ikut panitia kurban tanggal 9 tapi dia melaksanakan sholatnya di tanggal 10. Itu kira-kira gimana Pak? Ya kalau cuma sekedar jadi panitia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau dia berkurban kemudian menyembelih kurbannya tanggal 9, sementara sebetulnya dia ikut yang tanggal 10, ya nggak boleh. Artinya belum waktunya berkurban. Nanti setelah tanggal 10, pas tanggal 10 setelah sholat Idul Adha baru dia melaksanakan kurban. Kalau dia jadi panitia aja sih nggak masalah. Oh, nggak masalah Pak Kiai ya. Asalkan memang kalau prinsipnya dia meyakini mengikuti pemerintah, ya udah dilaksanakan. Kalau dia berkurban, dia harus berkurban tanggal 10 mengorbankan hewannya. Lantas bagaimana Pak Kiai kalau misalkan ada orang yang melaksanakan sholat Idul Adha 2 kali? Misalkan dia sedang berada di Jakarta tanggal 9 Juli, kemudian niatnya nih malam hari dia pulang kampung, ketika di kampung ternyata tanggal 10 juga sholat Idul Adha dan dia mengikuti melaksanakan ibadahnya tanggal 10. Bagaimana Pak Kiai? Terlalu rajin. Pertama, sholat Idul Adha itu hukumnya kan sunnah. Artinya kalau ada orang nggak sholat Idul Adha juga nggak apa-apa. Nah, yang tanggal 9 meyakini itu Idul Adha, kemudian dia sudah sholat Idul Adha, dia pulang kampung di rumah, tanggal 10 di sana diselenggarakan sholat Idul Adha. Itu kan berarti sudah tanggal 11 Dzulhijjah. Sudah tidak sah lagi kalau dia melaksanakan sholat Idul Adha. Gitu. Baik, jadi memang harus mempunyai prinsip ya Pak Kiai ya, nggak boleh ikut-ikutan sana sini. Ya gitu. walaupun kalau ikut-ikutan juga nggak dosa gitu, cuman kan itu berarti dia nggak ngerti hukum gitu. Yang namanya sholat Idul Adha hukumnya sunnah dan dilakukan harus pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, bukan tanggal 11 Dzulhijjah. Baik, pemirsa tadi sudah mendengarkan bersama ya, dan tadi Pak Kiai sudah membahas sedikit ya mengenai beberapa negara yang juga melaksanakan Idul Adha-nya di tanggal 10 Juli 2022. Kira-kira di antara negara-negara lain ada perbedaan pendapat juga nggak sih Pak Kiai kayak di Indonesia ini tuh Pak Kiai? Ya sebagian besar nggak ada. Kayak di Malaysia nggak ada perbedaan. Ya artinya mereka menetapkan tanggal 10 ya semua tanggal 10. Karena memang Indonesia kan memiliki keunikan tersendiri gitu loh. Pakistan, Afghanistan, apalagi Brunei, kerajaan sekali kerajaan mengatakan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 10 Juli. Nggak ada lagi yang kemudian menetapkan tanggal 9 Juli. Nggak ada. Cuman memang di Indonesia kita tahulah ada 2 kelompok Islam besar yaitu Muhammadiyah dan NU yang memang memiliki metode menetapkan awal hari atau awal tanggal bulan-bulan Hijriah itu metodenya beda. Yang satu metode hisab, yang satu metode ru'yah. Kadang sama, kadang beda. Gitu. Baik Pak Kiai tadi sudah mengatakan beberapa alasan mengapa penetapannya berbeda di Indonesia. Namun kira-kira Pak Kiai bagaimana nih saran atau masukan Pak Kiai ini untuk sahabat-sahabat kaum nyender di luar sana yang masih memperdebatkan ini, yang ujung-ujungnya malah jatuhnya ada beberapa yang menyalahkan pemerintahan atau seperti apa tuh gimana Pak Kiai? Mungkin bisa dikasih saran. Betul, saya juga sempat membaca beberapa tulisan ya
di media yang kemudian di-share ke berbagai grup WA itu menyerang ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa Menteri Agama sekarang ini musuh Islam karena menurut mereka telah mengubah, harusnya Idul Adha itu pada tanggal 9 Juli tapi diubah oleh Menteri Agama menjadi 10 Juli. Nah itu ada yang seperti itu, bahkan ada yang membenturkan madhab Islam Nusantara dengan madhab Islam Mekah. Itu memang orang-orang yang tidak mengerti tapi bernafsu untuk membuat kekacauan di tengah masyarakat Muslim. Kadang-kadang mereka meng-share-nya itu dengan semangat yang luar biasa. Ada stiker-stiker begitu dan bernuansa menjelekan atau menyalahkan satu pendapat. Nah saya terhadap yang seperti itu saya cuma menjawab satu kalimat yang pendek saja. Kalau bego jangan kenceng-kenceng gitu. Jadi itu tadi ya Pak Kiai ya. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat itu malah dikeluarkan di media sosial dan memecah belah umat ya Pak Kiai. Artinya sudahlah, perbedaan ini hal yang wajar, hal yang biasa sejak zaman dulu juga terjadi. Sehingga yuk mari kita merayakan Idul Adha, motong hewan kurban dengan riang gembira. Yang mau tanggal 9 Juli silahkan, mau tanggal 10 Juli juga silahkan. Malah bagus kalau ada di satu masjid ada yang 9 Juli, ada yang 10 Juli, berarti motong hewan kurbannya itu bisa jadi lebih banyak dan masyarakat bisa jadi dapat 2 kali. Luar biasa tuh ya, makanya mari kita rayakan dengan khusyuk dan tidak saling menyalahkan satu sama lain ya, saling gesek-gesek satu sama lain tentunya. Baik sahabat kaum nyender di rumah, kita masih ada segmen selanjutnya, namun sebelumnya kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Al-Aziznu DKI Jakarta mempersembahkan bayar zakat, infak, sodako, donasi apapun jauh lebih mudah. Mau transfer? Bisa. Mau pakai e-wallet? Bisa. Atau scan QR? Bisa kok. Yuk, simak caranya. Pertama-tama, buka aplikasi Google Chrome, lalu pada kolom pencarian, ketik https://jakarta.nucare.id. Pada kolom Ayo berdonasi, pilih salah satu program dan klik pada gambar. Klik donasi sekarang. Masukkan jumlah donasi yang kamu inginkan. Lengkapi data diri yang diperlukan. Pilih metode pembayaran yang diinginkan. Dan klik lanjutkan pembayaran. Selesai. Sekarang kamu bisa berdonasi kapanpun, dimanapun. Yuk, saatnya ambil peran. Baik sahabat kaum nyender, kembali lagi di konten Tanya Kiai. Dan saat ini kita akan memasuki segmen kedua, yaitu tentang curhatan si fulan. Jadi Pak Kiai, di segmen kedua ini ada beberapa sahabat kaum nyender di rumah yang mengirimkan pertanyaan melalui email ataupun medsos NU Line. Di sini mereka ada yang bertanya, beberapa pertanyaan di sini ada 4 nih, sekitar 4 di sini ya Pak Kiai. Ini mungkin saya akan membacakan beberapa pertanyaannya. Assalamualaikum Kiai, saya Tejo dari Banten, izin mau bertanya. Apa hukumnya berpuasa di saat orang lain sudah hari raya seperti Muhammadiyah dan Arab Saudi? Silakan dijawab Pak Kiai. Ya kalau dia yakin 10 Juli Idul Adha, maka ketika 9 Juli sebagian orang sudah melaksanakan Idul Adha, dia masih boleh puasa sunnah karena kan keyakinan dia 10 Juli. Berarti tanggal 9 Juli itu adalah 9 Zulhijjah. Itu artinya puasa Arafah. Boleh, yang nggak boleh itu kalau dia puasanya pas tanggal 10 dan dia yakin tanggal 10 itu Idul Adha. Gitu. Nggak boleh karena puasa di hari raya itu nggak boleh.
Baik, tadi juga sebenarnya sudah dibahas sedikit sama Pak Kiai ya di segmen pertama, bahwa kita menyesuaikan tanggal yang ada di tempat kita berada saat Yang ini. menjadi pilihan kita. Kalau kita memilih tanggal 10 adalah Idul Adha, maka tanggal 8 dan 9 itu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Kalau kita menentukan tanggal 9 tanggal Idul Adha pada tanggal 9 Juli, maka tanggal 7 8 itu puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah. Baik, jadi seperti itu Mas Tejo ya, sudah paham ya Mas Tejo. Nah, kira-kira sesuai keyakinan Mas Tejo nih, Mas Tejo mau pilihnya mengikuti pemerintah atau mau mengikuti Muhammadiyah gitu ya. Jadi bagaimana keyakinan Mas Tejonya saja. Mudah-mudahan sudah paham ya Mas Tejo ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, di sini ada yang bertanya, Assalamualaikum Kiai, saya Mayo Sari dari Jakarta. Mau tanya, apakah ada dalil yang menjelaskan tentang perbedaan waktu selisih wukuf? Ya, bukan. Pertama begini, kalau dalil dasar yang dipakai oleh kita yang menggunakan metode ru'yah itu jelas gitu. Ayat Al-Qur'annya umpamanya mengatakan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaknya ia puasakan begitu. Maka puasalah. Kemudian hadis dari Nabi Muhammad juga mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat bulan Ramadan dan berhentilah puasa karena melihat awal bulan Syawal, artinya Idul Fitri. Nah, metode ru'yah ini ada batasan matla istilahnya, wilayahnya, sehingga satu wilayah bisa melihat hilal, wilayah yang lain belum tentu. Disitulah terjadi perbedaan pendapat gitu loh. Maka wajar kalau kemudian ada orang yang jatuh hari raya Idul Fitrinya, awal Ramadannya atau Idul Adhanya itu beda hari seperti yang terjadi sekarang ini. Itu hal yang wajar. Itu sama-sama metode ru'yah. Kalau metode ru'yah dan hisab itu kadang sama, kadang juga beda gitu. Gitu kan? Tapi memang metode hisab yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu memang lebih memberikan kepastian. Jangankan Idul Adha tahun ini, 10 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun yang akan datang sudah bisa dihitung kapan jatuhnya awal Ramadan, kapan jatuhnya Idul Fitri, dan kapan jatuhnya Idul Adha. Itu sudah bisa ditentukan. Nah, bagi mereka yang menggunakan metode ru'yah ya belum bisa, karena harus ada proses melihat. Ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dan dalam sejarah perbedaan tanggal hijriah itu, baik awal Ramadan, Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu hal yang biasa, sudah terjadi. Jadi nggak usah bingung para pemirsa sekalian, semuanya itu adalah hal yang wajar, adalah hal yang biasa. Nah, kalau kalian mendengar ada orang yang memanas-manasi karena perbedaan itu, yakinlah karena mereka memang tidak memahami proses menentukan awal tanggal di bulan-bulan hijriah. Yang prinsipnya ada dua metode hisab dan metode ru'yah. Baik. Jadi tadi sudah dijelaskan ya Kak Mayo Sari. Jadi untuk dalil perbedaannya itu tidak ada Pak Kiai, cuma ada dalil yang memang menunjukkan perintah untuk melihat hilal ya Pak Kiai ya. Baik, mudah-mudahan jawaban Pak Kiai sudah menjawab kebingungan Kak Mayo Sari. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan lainnya. Ini, Assalamualaikum Kiai, saya Latte Bonbon dari Ujung Kulon. Mau tanya, apakah puasa Arafah harus sesuai dengan wukuf di Arafah? Ya, ini tadi sudah dibahas sebenarnya sama Pak Kiai ya di segmen pertama. Cuma mungkin Pak Kiai mau mengingatkan kembali ke sahabat nyender di rumah. Puasa Arafah itu bagi mereka yang tidak melaksanakan wukuf. Nah, itu disesuaikan dengan tanggal penentuan wilayah masing-masing. Kayak di Indonesia sekarang ini, kalau kita mengikuti pendapat atau keputusan pemerintah, hari raya Idul Adha itu jatuh pada tanggal 10, maka kita puasa Arafah pada tanggal 9. Sementara di Arab Saudi tanggal 9 itu sudah Idul
Adha, karena tanggal 8-nya adalah wukuf di Arafah. Jadi sunnah puasa Arafah itu terikat oleh waktu, bukan oleh tempat. Karena kalau tempat itu bagi mereka yang wukuf. Bagi kita yang puasa yang berada jauh dari Arab Saudi, maka puasa sunnah Arafah disesuaikan dengan keputusan yang kita pilih. Kalau kita pilih keputusan pemerintah, yaitu Idul Adha jatuh tanggal 10 Juli, maka puasa Arafahnya tanggal 9 Juli. Kalau kita ikut keputusan yang mengatakan Idul Adha itu jatuh pada 9 Juli, maka kita puasa Arafah pada 8 Juli yang kebetulan sama dengan waktu orang haji sedang berwukuf. Baik, tadi sudah dijelaskan ya, dan kembali diingatkan lagi oleh Pak Kiai untuk Kak Latte Bonbon dari ujung kulon. Ya, jadi menyesuaikan waktu, bukan menyesuaikan tempat ya Kak ya. Semoga jawaban Pak Kiai sudah menjawab kebingungan Kak Latte Bonbon. Dan untuk pertanyaan terakhir Pak Kiai, ini ada pertanyaan tapi mungkin di luar dari pertanyaan mengenai selisih waktu. Assalamualaikum Pak Kiai, saya Muhammad Agus. Saya ingin tanya, banyak orang atau beberapa orang ada yang bilang hukum mengumandangkan takbir di saat masuk bulan Zulhijjah sampai datang tanggal 10 Zulhijjah, hukumnya sunnah, benar atau tidak Pak Kiai? Tidak, yang dibenarkan itu takbir itu dimulai sejak malam takbiran. Sejak malam takbiran kita takbir, kalau sama Idul Fitri atau Idul Adha. Cuma bedanya kalau Idul Fitri 1 hari pada tanggal 1 Syawal. Gitu. Jadi selesai itu. Besok sudah tidak ada takbiran lagi, tidak disunahkan. Nah kalau Idul Adha, kita takbiran sejak malam takbiran. Idul Adha, besok 3 hari kemudian itu ayam tasyrik masih disunahkan untuk takbir. Nah biasanya kalau di tengah masyarakat kita takbir itu dikumandangkan selesai sholat wajib. Selama 3 hari itu masih dikumandangkan. Sebetulnya sunnah itu kapan aja kita melaksanakan bertakbir selama 3 hari itu. Artinya katakan tanggal 11 Zulhijjah, 12 dan 13 Zulhijjah itu ya siang kita naik motor, naik mobil, sambil jalan itu kita bertakbir Allahu Akbar, itu sunnah juga. Ya, tidak harus di masjid. Baik ya. Jadi memang namanya menyebut nama Allah memang disunahkan ya Pak ya, wajib mana ya. Jadi untuk Mas Agus ini sudah dijawab tadi sama Pak Kiai bahwa untuk mengumandangkan takbir sebelum 10 Zulhijjah itu kayak yang katanya sunnah, ternyata tidak ada. Jadi memang sunnahnya itu ya pas malam takbirannya ya Pak Kiai ya. Sampai kalau di Idul Adha sampai 3 hari yaumut tasyrik ya. Ayamut tasyrik ya. Gitu. Jadi semoga jawaban Pak Kiai tadi sudah menjelaskan kebingungan dari Mas Agus. Baik Pak Kiai, untuk di episode selisih waktu wukuf pada hari ini alhamdulillah telah selesai. Mungkin dari Pak Kiai mau ada closing statement untuk teman-teman atau sahabat nyender di rumah? Silakan Pak Kiai. Baik sahabat nyender dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita untuk menyikapi perbedaan ini dengan kepala dingin, bahwa hal itu hal yang wajar karena ada 2 perbedaan metode, yaitu hisab dan ruqyah. Hindari perdebatan yang tidak penting karena ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Ini tinggal kita memilih, mau pilih tanggal 9, tanggal 10 silahkan. Semuanya sama-sama baik, semuanya mendapatkan kesunahan karena melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Adha adalah hukumnya sunnah. Syukur-syukur kita semua ini mau menyembelih hewan sebagai kurban. Jangan cuma ribut tapi kagak motong hewan kurban, tidak berkurban, hanya bisa menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak perlu hal-hal semacam itu. Kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan, berarti dia memang tidak paham apa yang terjadi, dia tidak memiliki wawasan yang baik tentang ilmu agama yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai Taufik Damas yang telah memberikan banyak wejangan pada hari ini, dan insya Allah
ilmu-ilmu yang disampaikan akan sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk sahabat kaum nyender di rumah. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih nih buat sahabat-sahabat kaum nyender di rumah yang sudah berpartisipasi aktif menanyakan beberapa pertanyaan terkait tema pada hari ini. Dan mohon maaf sebelumnya jika pertanyaan-pertanyaan yang diberikan belum sempat ditanyakan kepada Pak Kiai karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga nih buat kru-kru pada hari ini yang masih semangat dalam menginfokan dan menayangkan konten Tanya Kiai, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa berjumpa di episode-episode selanjutnya. Saya Aida Nur Aida mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Beli koyo di Pulau Gado. Cakep. Yang jual Haji Sarmada. Mantap betul. Mau lebaran haji jangan pada bingung. Jangan betul. Mending Tanya Kiai dah lo pada. Wallahumma biqila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.